Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Joko Setianto, NIM 21113937 dari kelas 21 S1 Informatika 02. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan arsitektur komputer, mata kuliah organisasi arsitektur komputer. Pendahuluan. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data, supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala, berupa alat mekanik maupun elektronik. Saat ini komputer dan piranti pendukungnya telah masuk dalam aspek kehidupan dan pekerjaan. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematik saja. Di antaranya adalah sistem komputer di kasa supermarket yang mampu membaca kode barang belanjaan, sentral telepon yang menangani jutaan panggilan dan komunikasi, jaringan komputer, dan internet yang menghubungkan berbagai tempat di dunia. Bagaimanapun juga alat pengolah data dari sejak zaman purba sampai saat ini. Komputer berasal dari kata compute yang berarti menghitung, sehingga dengan asal kata ini kita dapat mengasumsikan bahwa alat ini pertama kali dibuat karena atas dasar kebutuhan manusia untuk menghitung sesuatu. Komputer merupakan alat elektronik yang pada awalnya dirancang untuk aktivitas komputasi. Namun pada saat ini penggunaan komputer telah berkembang tidak hanya untuk proses komputasi, tetapi sudah mencakup pada manipulasi, simulasi, animasi, dan komunikasi informasi. Sebagaimana layaknya sebuah perangkat elektronik, komputer merupakan sistem IPO, Input, Process, and Output, sehingga memerlukan masukan untuk diolah, yaitu berupa data, dan akan menghasilkan suatu keluaran, yaitu informasi. Arsitektur komputer mengacu pada rancangan internal dari rangkaian komputer, termasuk di dalamnya jumlah dan tipe komponen yang menampilkan kemampuan komputasi. Arsitektur komputer sangat tergantung pada kegunaan komputer itu sendiri. Kecepatan pemrosesan diukur dari jumlah instruksi yang dapat diproses oleh komputer setiap detiknya, biasanya dalam satuan milion instruksi per detik atau MIPS. Lalu yang selanjutnya, babak baru dunia komputer mulai tahun 1940-an sampai sekarang itu dapat dibagi menjadi 5 babak. Babak yang pertama, komputer generasi pertama. Mungkin dapat kita katakan pada masa ini adalah masa komputer dinosaurus. Mengapa? Pada masa ini, komputer berukuran sebesar ruangan dengan kemampuan komputasi yang sangat lambat. Sedangkan yang dapat mengoperasikan komputer jenis ini adalah orang-orang yang sudah terlatih. Contoh komputer ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengkonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin atau machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Lalu untuk yang selanjutnya, komputer generasi kedua. Pada awal tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah Common Business Oriented Language atau COBOL dan Formula Translator atau Fortran. Yang berikutnya yaitu komputer generasi ketiga. Pada masa komputer generasi ketiga ini, sistem operasi didominasi oleh Unix dan Windows.
Unix masih memenuhi pasaran untuk bidang komputer dengan spesifikasi besar, tapi Windows lebih berkecimpung di bidang komputer kecil-kecil atau komputer kantor dan rumahan. Walaupun pada masa ini Windows masih berbasis teks dengan DOS atau Disk Operating System dan berkembang menjadi Windows 3.1 yang masih sangat minim grafisnya dibandingkan dengan Apple atau Macintosh. Lalu berikutnya komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini menggunakan mikroprosesor yang lebih kecil dan dapat bekerja lebih cepat. Untuk Intel mulai dari Intel i386 sampai dengan Intel Pentium 1, 2, 3 dual core, core 2 duo, dan quad core. Kesemuanya ini berkembang sesuai irama. Perkembangan dunia teknologi informasi yang terus bergejolak seolah tak ada henti-hentinya untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi. Lalu yang terakhir, komputer generasi kelima. Rencana masa depan komputer generasi kelima adalah komputer yang telah memiliki Artificial Intelligence atau AI. Sehingga komputer di masa depan dapat memberikan respon atas keinginan manusia. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.